Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini kami dari kelompok 5 ingin merepresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai lembar kerja evaluasi. Ya, di sini kami beranggotakan 3 kelompok. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Bambang Kiryadi, kemudian ada Ibu Dian Agustin dan Ibu Siva Nur Aprilianti. Di bahasan kita yaitu mengenai evaluasi, yang dimana mengkonstruksi dalam peluang bagi peserta didik untuk mengevaluasi kemajuan diri. Jadi bagaimana caranya untuk peserta didik dibimbing dalam penilaian diri, evaluasi diri, dan penyesuaian. Terlebih dahulu perlu kita ketahui yang namanya penilaian diri atau self assessment. Jadi penilaian diri ini adalah sebuah teknik di penilaian di mana peserta didik diminta untuk menilai dirinya sendiri berkaitan dengan status, proses, dan tingkat pencapaian kompetensi yang dipelajarinya dalam mata pelajaran tertentu. Dalam teknik penilaian diri ini pun terbagi menjadi 3, yang pertama yaitu ada kognitif, afektif, dan psikomotor. Dari segi penilaian kompetensi kognitif ini di kelas, misalnya peserta didik diminta untuk menilai penguasaan, pengetahuan, dan keterampilan berpikirnya sebagai hasil belajar dari suatu mata pelajaran tertentu, di mana penilaian diri ini peserta didik didasarkan atas kriteria atau acuan yang telah disiapkan. Lalu selanjutnya yang kedua yaitu dari segi penilaian kompetensi afektifnya, yang dimana peserta didik dapat diminta membuat tulisan yang membuat curahan perasaannya terhadap suatu objek tertentu. Selanjutnya, peserta didik pun diminta untuk melakukan penilaian berdasarkan kriteria atau acuan yang telah disiapkan. Dan yang terakhir yaitu penilaian kompetensi dari segi psikomotoriknya, yang dimana dari segi psikomotornya ini, peserta didik dapat diminta untuk menilai kecakapan atau keterampilan yang telah dikuasainya berdasarkan kriteria atau acuan yang telah disiapkan. Membimbing peserta didik dalam melakukan evaluasi. Dalam teknik membimbing ini terbagi menjadi 4, yang dimana guru dapat memberikan pemahaman tentang pentingnya melakukan evaluasi diri kepada peserta didik. Lalu yang kedua yaitu guru menyediakan formulir evaluasi untuk dibagikan kepada peserta didik. Dan dalam membimbing yang ketiga ini guru membagikan formulir evaluasi tersebut kepada setiap selesai satu bab pembelajaran atau setiap selesai pertemuan kepada peserta didiknya. Kemudian yang terakhir yaitu guru mengarahkan peserta didik bagaimana cara mengisi formulir evaluasi itu sendiri. Dan bagaimana peserta didik akan terlibat dalam evaluasi diri akhir untuk mengidentifikasi diri, menetapkan tujuan masa depan, dan memiliki semangat belajar. Dan pertama itu melakukan penilaian diri dari segi kognitifnya, yang dimana ada sebuah pernyataan dan penilaiannya yaitu berbentuk iya dan tidak. Yang pertama, pernyataan yang kami ajukan yaitu saya merasa senang ketika belajar IPS. Kemudian, saya merasa antusias ketika belajar IPS. Saya selalu menyimak penjelasan guru dengan baik. Saya selalu mengerjakan tugas. Dan yang kelima adalah saya selalu mengumpulkan tugas tepat waktu. Kemudian ada bentuk penilaian dalam melakukan penilaian diri dari segi afektifnya. Di sini memakai skala dengan kriteria 1-4, yang dimana penilaian yang pertama itu yaitu berketerangan sangat jarang, lalu yang kedua itu ada jarang, 3 sering, dan 4 selalu. Dengan pernyataan yang pertama itu, saya berdoa sebelum melakukan kegiatan, saya melaksanakan ibadah sholat tepat waktu, saya berani mengakui kesalahan jika memang bersalah, saya mengembalikan barang yang saya pinjam dalam kondisi baik, saya meminta maaf jika melakukan kesalahan, dan yang keenam adalah saya datang sekolah tepat waktu. Dan yang terakhir yaitu sebuah rubrik penilaian di mana dari segi psikomotornya dengan kriteria yang sama yaitu skala 1-4, yang dimana 1 itu keterangannya sangat jarang, 2 jarang, 3 sering, dan 4 selalu. Dengan aspek yang dinilai yaitu yang pertama, saya selalu menyiapkan alat yang dibutuhkan. Lalu yang kedua, saya selalu melakukan pengamatan.
Ketiga, saya selalu bekerja sama dalam membuat laporan diskusi. Yang keempat, saya dapat mempresentasikan hasil diskusi dengan bahasa yang mudah dipahami. Dan yang kelima, saya merasa sulit dalam melakukan pengamatan. Yang keenam, saya merasa sulit dalam membuat laporan. Dan yang ketujuh adalah saya merasa kesulitan dalam mempresentasikan laporan hasil pengamatannya. Lalu bagaimana peserta didik akan dibantu untuk melihat dari apa yang telah mereka pelajari dan apa yang membutuhkan untuk penyempurnaan lebih lanjut. Berikut adalah cara-caranya untuk membantu peserta didik tersebut, yaitu terdapat 4 cara. Yang pertama, adanya pengukuran dan evaluasi berkala yang bertujuan untuk penilaian teratur dan evaluasi dari kinerja peserta didik. Dapat membantu mereka melihat sejauh manakah mereka telah memahami materi yang diajarkan. Kemudian dapat berupa bentuknya itu evaluasinya bentuk berupa tes, tugas proyek, dan ulasan kelas dapat memberikan gambaran yang jelas tentang kemajuan peserta didik itu. Lalu pentingnya umpan balik yang bersifat konstruktif, yang dimana guru atau pengajar dapat memberikan umpan balik yang jelas dan konstruktif tentang kinerja peserta didik. Ini dapat melibatkan pujian atas pencapaian baik serta saran untuk perbaikan di area-area tertentu kepada peserta didiknya. Lalu yang keempat, ada refleksi pribadi, yang dimana refleksi pribadi ini adalah peserta didik didorong untuk merenungkan pembelajaran mereka sendiri. Jadi hal ini bisa dilakukan melalui jurnal refleksi, diskusi kelompok, atau sesi bimbingan pribadi dengan guru atau konselor. Dan cara yang terakhir yaitu pemodelan, yang dimana pemodelan ini memperlihatkan contoh dari pekerjaan yang baik atau pencapaian yang signifikan dari peserta didik lain, dapat membantu mereka memahami standar yang diharapkan dan memberikan inspirasi untuk meningkatkan kinerja mereka sendiri. Lalu cara yang selanjutnya yaitu pembelajaran berbasis proyek. Di dalam pembelajaran berbasis proyek ini sangat penting untuk bagaimana peserta didik ini akan dibantu untuk melihat dari apa yang telah mereka pelajari, karena di dalam pembelajaran berbasis proyek ini melibatkan peserta didik dalam proyek-proyek pembelajaran yang memerlukan penerapan pengetahuan, keterampilan mereka, dan dapat membantu mereka melihat relevansi materi yang dipelajari dengan dunia nyata. Dan ini juga memberikan kesempatan untuk refleksi tentang apa yang telah mereka pelajari dan bagaimana mereka dapat meningkatkan hasilnya. Lalu, selanjutnya ada pendekatan diferensiasi. Dalam pendekatan diferensiasi ini mengakui bahwasanya setiap peserta didik memiliki kebutuhan dan kekuatan yang berbeda. Pendekatan diferensiasi ini dapat membantu menyediakan bantuan yang disesuaikan dengan kebutuhan individu, berupa tambahan bahan bacaan, bantuan tambahan dari guru, ataupun pembelajaran tambahan dalam format yang berbeda. Dan cara yang terakhir yaitu adalah kolaborasi dan diskusi. Nah, di dalam kolaborasi dan diskusi ini sangat dipentingkan dalam untuk membantu melihat dari apa yang telah mereka pelajari. Ya, karena salah satunya ini kolaborasi dan diskusi ini sering dilakukan untuk berpartisipasi dalam diskusi kelompok ataupun proyek kolaboratif, dapat membantu peserta didik untuk melihat berbagai sudut pandang dan memperkaya pemahaman mereka tentang topik-topik tertentu. Diskusi juga dapat membuka peluang untuk mengidentifikasi area-area yang dimanakah mereka membutuhkan peningkatan. Ya, baiklah, sekian pemaparan dari kelompok kami. Bila ada salah kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.